Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Widadharma dengan NIM A241 2510018. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti dari mata kuliah Fisika Dasar 2, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Syamsuri Awal SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai potensial listrik, di mana ini adalah sebuah konsep fundamental dalam elektrostatika yang menjadi dasar bagi pemahaman kita terhadap arus listrik dan distribusi energi. Nah, potensial listrik dapat didefinisikan sebagai besarnya energi potensial listrik per satuan muatan di suatu titik dalam medan listrik. Nah, secara fisik, konsep ini menggambarkan kemampuan suatu medan listrik untuk melakukan usaha terhadap muatan listrik. Penting untuk kita pahami bahwa potensial listrik ini adalah besaran skalar yang berarti nilainya hanya ditentukan oleh besarnya tanpa dipengaruhi oleh arah. Berbeda dengan gaya kolom atau kuat medan listrik yang merumuskan besaran vektor. Untuk mempermudah pemahaman kita dapat menganalogikan potensial listrik dengan ketinggian pada medan gravitasi bumi. Nah, sebagaimana air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah karena perbedaan energi potensial gravitasi. Nah, muatan listrik pun akan bergerak dari titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah. Secara matematis, potensial listrik di sebuah titik akan berjarak R dari sebuah muatan Q. Dinyatakan dengan persamaan ini, di mana V adalah potensial listrik dalam suatu volt, dalam satuan volt, kemudian K merupakan konstanta kolom sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan Q adalah besar muatan sumber. Dalam perhitungan ini, tanda positif atau negatif dari muatan sumber harus disertakan karena akan menentukan apakah potensial dari titik tersebut bernilai positif atau negatif, dan ini juga menunjukkan arahnya. Selanjutnya kita akan membahas kaitan antara potensial listrik dengan usaha. Jika kita memiliki sebuah muatan uji Q yang dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu medan listrik, maka akan terjadi perubahan energi potensial. Usaha atau kerja yang diperlukan untuk memindahkan muatan tersebut sebanding dengan perkalian antara besar muatan uji dengan perbedaan potensial antara kedua titik tersebut, atau dirumuskan sebagai berikut. Nah, prinsip inilah yang menjadi dasar kerja perangkat elektronik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana baterai atau sumber tegangan lainnya menciptakan perbedaan potensial agar muatan dapat bergerak dan menghasilkan kerja listrik yang bermanfaat. Sebagai penutup, pemahaman mengenai potensial listrik sangat krusial dalam berbagai aplikasi teknologi, mulai dari sistem transmisi energi skala besar hingga sirkuit mikro pada ponsel pintar. Nah, dengan mengetahui nilai potensial di berbagai titik, kita dapat memprediksi arah aliran muatan dan besar energi yang terlibat. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai potensial listrik. Kita lanjut kepada contoh soal. Baik, di sini ada contoh soal di mana terdapat 3 buah muatan listrik membentuk segitiga siku-siku, di mana Q1 sebagai pusat bermuatan 10 mikrokolom, Q2 plus 3 mikrokolom, dan Q3 adalah plus 4 mikrokolom, masing-masing berjarak 30 cm. Tentukan resultan gayanya. Nah, pertama-tama kita gambar terlebih dahulu. Baik, secara sederhana gambarnya seperti ini. Kemudian kita akan mencari resultan gayanya terlebih dahulu. Baik, di sini Q1 sebagai pusat, kemudian kita ketika melihat muatan plus dengan muatan plus pastinya saling tolak menolak. Nah, kita gambarkan seperti ini. Q3-nya saling tolak menolak. Kemudian ini kita namakan sebagai Q13. Kemudian Q2-nya juga saling tolak menolak dengan Q1. Nih, seperti ini. Kemudian yang ini kita namakan sebagai Q12. Kemudian dari sinilah kita dapat menentukan resultan gayanya. Seperti ini. Resultan gayanya. Nah, selanjutnya kita akan mencari resultan gaya tersebut dari rumus berikut.
Baik, kita lanjut mengerjakan dengan rumus yang saya jelaskan pada awal tadi. Nah, di sini dimana nilai dari konstanta adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya tadi bernilai 10 mikrokolom, yaitu 10 mikrokolom berarti 10 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2-nya itu 3 mikrokolom berarti 3 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian kita bagi dengan R kuadrat, di mana R-nya tadi adalah 30 cm. Kita ubah ke dalam satuan meter menjadi 0,3 kuadrat. Baik, selanjutnya kita tinggal kalikan aja nih, kemudian menghasilkan 280 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan dimana 0,3 kuadrat itu hasilnya 0,09. Kemudian kita lanjut bagikan, hasilnya adalah 0,28 dibagi 0,09 dan hasilnya adalah 3. Ini belum selesai, kita lanjut ke Q13. Baik, untuk Q13-nya sama aja kayak tadi kan, nilai sama dengan 4. Nah, di sini kita sudah mendapatkan Q12 dan Q13. Kita lanjut ke resultan gayanya. Baik, kita lanjut mencari resultan gayanya. Di sini kita menggunakan rumus Pythagoras. Seperti yang kita dapatkan tadi, Q12-nya adalah 3 cm. 3 pangkat 2 ditambah dengan Q13-nya adalah 4 cm. 4 pangkat 2 di mana 3 pangkat 2 adalah 9 dan 4 pangkat 2 adalah 16. Kemudian hasilnya adalah akar 25 dan akar 25 adalah 5. Kita jangan lupa satuannya adalah Newton. Jadi jawabannya adalah 5 Newton. Baik, itulah penjelasan singkat dan contoh soal dari saya. Jika ada kesalahan, mohon kebesaran hatinya. Untuk memaafkan, sekian dari saya ucapkan terima kasih.